Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai strategi pengembangan usaha bakso bude menggunakan analisis SWOT berbasis website. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri di Vidora, kemudian teman-teman saya, Satria Darmawan, Muhammad Farhan, Fani Munika, Laila Indriani, dan Randy Febriana. Selanjutnya itu kami akan membahas mengenai latar belakang permasalahan. Ya, di dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga strategi bisnis dan pemasaran yang tepat. Hal ini sangat relevan dalam industri kuliner, khususnya usaha bakso, di mana selera konsumen yang dinamis dan tingkat persaingan yang tinggi menuntut perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat merupakan alat strategis yang penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal, seperti kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal atau peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu usaha. Informasi yang diperoleh dari analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, ya, dengan memanfaatkan teknologi website sebagai sarana pemasaran, bakso bude dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan suatu proposal pengembangan usaha bakso bude yang mengintegrasikan analisis SWOT dan strategi berbasis website untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan usaha yang optimal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, beberapa masalah yang akan dibahas antara lain yaitu pertama itu bagaimana usaha bakso bude dapat meningkatkan laba melalui strategi pemasaran dan operasional yang tepat. Kemudian, apa saja kekuatan, strength, dan kelemahan atau weakness internal yang dimiliki oleh usaha bakso bude. Dan yang terakhir yaitu bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh usaha bude. Next, selanjutnya yaitu tujuan. Dari permasalahan tadi, tujuan dengan adanya permasalahan tersebut dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut ini. Yang bertujuan untuk, pertama itu merumuskan strategi pengembangan usaha bakso bude berdasarkan analisis SWOT yang komprehensif, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi website sebagai sarana pemasaran dan operasional untuk meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh usaha bude dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya yaitu pada pembahasan analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Saudara Fani Munika. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Harga sangatlah terjangkau dengan kualitas tinggi sebagai nilai jual. Harga terjangkau menarik lebih banyak pelanggan, sementara kualitas tinggi memastikan kepuasan dan loyalitas mereka. Yang kedua yaitu keunikan dan kelezatan rasa sebagai daya tarik utama. Yang ketiga yaitu keberagaman menu untuk berbagai selera pelanggan. Keberagaman menu dalam bisnis bakso seperti pada bisnis bakso bude ini adalah strategi yang penting untuk memenuhi berbagai selera pelanggan dan menjadi daya tarik lebih banyak pelanggan dengan menawarkan berbagai rasa bakso dan banyak varian bakso. Yang keempat yaitu penggunaan bahan baku berkualitas tinggi untuk standar kualitas tinggi. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahannya yang pertama, kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi secara konsisten. Tantangan logistik dan
fluktuasi harga bahan baku yang semakin meningkat. Yang ketiga yaitu strategi penyesuaian ukuran produk untuk menjaga kualitas dan harga. Baiklah, materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Permintaan yang meningkat selama bulan Ramadan. Adanya peningkatan permintaan terhadap produk-produk kuliner termasuk bakso pada saat bulan Ramadan. Hal ini dapat menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya yaitu pada hari-hari besar, weekend, dan pada cuaca tertentu atau musim hujan. Selain Ramadan, hari-hari besar, akhir pekan, dan hari libur juga merupakan peluang bagi bisnis kuliner untuk meningkatkan penjualan. Konsumen cenderung memiliki lebih banyak waktu luang dan kecenderungan untuk menikmati makanan di luar rumah. Dan yang terakhir yaitu memperluas jangkauan pasar melalui platform pemesanan online. Peningkatan penggunaan platform penjualan online dapat menjadi peluang bagi bisnis kami untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi proses penjualan. Dan yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan ketat dalam industri kuliner khususnya bisnis bakso. Persaingan ketat dalam industri kuliner khususnya bisnis bakso ini menunjukkan bahwa bisnis bakso merupakan salah satu bidang usaha yang cukup kompetitif dalam industri kuliner saat ini. Dan yang terakhir yaitu perubahan preferensi konsumen dikarenakan tren makanan sekarang. Pergeseran pola konsumsi ke arah makanan yang lebih sehat, organik, atau vegetarian. Bisnis kami perlu mempertimbangkan untuk menyediakan menu alternatif yang memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, bisnis model Canvas yang akan dijelaskan oleh Randy. Baiklah. Yang pertama ada customer segment. Ada pecinta bakso, pelajar, pekerja, pengunjung wisata luar daerah maupun dalam daerah. Yang terakhir ada pengguna jalan. Yang kedua ada customer relationship, melayani sebaik mungkin dengan ramah dan sopan, penawaran diskon atau promo spesial, owner yang responsif, pemesanan online untuk memudahkan komunikasi dan interaksi dengan pelanggan. Value proposition, harga terjangkau beragam variasi bakso, tanpa pengawet dan 100% daging sapi halal. Key activities, belanja berbagai bahan baku, produksi bahan baku, pemasaran, produk jadi, dan penjualan. Channels, di toko offline, media sosial Instagram, status WhatsApp dan Facebook, iklan mulut ke mulut, dan e-commerce. Key partners, supplier atau pemasok, pemasaran dan media, dan distributor. Key resources, ada SDM, alat produksi, brand bakso bude, izin usaha, dan tempat usaha. Revenue stream, penjualan produk tambahan seperti bakso, mie ayam, kerupuk, e-commerce, dan lisensi franchise. Yang terakhir ada cost struktur. Biaya bahan baku 2 juta, biaya peralatan dan perlengkapan 17 juta, sewa tempat 10 juta, gaji karyawan 2 juta, biaya transportasi dan distribusi 100.000, biaya pemasaran 150.000, biaya operasional 100.000, biaya pengemasan 50.000, biaya upah giling daging 800.000, biaya izin usaha 500.000. Dengan total biaya untuk membangun usaha 32.700.000. Oke, selanjutnya. Baiklah, di sini juga ada strategi pengembangan usaha. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat dirumuskan berbagai strategi pengembangan usaha kami. Yang pertama ada strategi strengths opportunities. Yang pertama, memanfaatkan reputasi dan citra merek positif untuk memperluas jangkauan pasar melalui penjualan online e-commerce. Kita dapat memperluas pasar melalui platform e-commerce. Penjualan online memungkinkan usaha ini menjangkau pelanggan yang lebih luas, termasuk pelanggan yang berada di luar area jangkauan fisik saat ini. Yang kedua, mengembangkan variasi menu berbahan baku berkualitas untuk memenuhi tren gaya hidup sehat konsumen.
mengidentifikasi gaya hidup sehat, kita dapat memperkenalkan menu baru yang lebih sehat namun tetap lezat. Menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, menu-menu ini dapat menarik konsumen yang lebih sadar kesehatan. Baiklah, strategi pengembangan usaha yang kedua adalah strategi WO atau Weaknesses Opportunities. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi dan jaringan distribusi dengan memanfaatkan platform website dan aplikasi e-commerce. Untuk mengatasi kesulitan dalam pasokan dan distribusi, Bakso Bude dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi dengan memanfaatkan teknologi seperti platform website dan aplikasi e-commerce. Yang kedua, melakukan inovasi produk dan kemasan yang menarik sesuai preferensi konsumen muda. Maksudnya menyasar ke konsumen muda, Bakso Bude dapat mengembangkan produk-produk inovatif dengan kemasan yang menarik, kemasan yang praktis dan estetis. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi ST atau Strength Street. Yang pertama, mempertahankan kualitas bahan baku dan proses produksi yang higienis untuk menjaga kepercayaan konsumen di tengah persaingan. Di tengah persaingan yang ketat, menjaga kualitas bahan baku dan memastikan proses produksi yang higienis adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Yang kedua, memperkuat brand image Bakso Bude melalui promosi online dan aktivasi komunitas konsumen loyal. Meningkatkan brand image melalui strategi promosi online yang efektif dan aktivasi komunitas konsumen loyal dapat membantu Bakso Bude mempertahankan dan memperluas basis pelanggannya. Yang ketiga, strategi WT atau Weakness Stats mengembangkan manajemen keuangan yang terstruktur untuk meningkatkan efisiensi operasional daya saing, seperti pemantauan pengeluaran rutin, melacak pengeluaran secara berkala untuk mengidentifikasi area yang dapat dihemat dan mencegah pemborosan. Yang kedua, melakukan diversifikasi menu dan produk untuk mengantisipasi perubahan selera konsumen, seperti mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren dan selera konsumen yang berkembang. Misalnya menu vegetarian, vegan, atau makanan yang rendah kalori. Ke bab prototyping di halaman awal tadi. Nah, di halaman awal ini kami di sini membuat icon dari Bakso Bude itu sendiri sebagai ciri khas untuk ditonjolkan kepada konsumen atau pengguna apps kami. Di bawahnya terdapat kolom untuk mengisi nama, email, serta kontak kami sebagai sarana untuk customer service nanti. Selanjutnya, setelah masuk dari halaman login tadi, terdapat halaman utama apps. Di sini ya terdapat banyak menu seperti pilihan untuk memilih ragam menu bakso, untuk mencari menu-menu apa saja yang ada, filter agar mempermudah konsumen sebagai penikmat bakso tadi untuk mencari bakso favoritnya, serta terdapat menu deskriptif dari menu bakso itu sendiri. Masuk pada detail pesanan, terdapat pilihan voucher yang dapat dipilih oleh pengguna apps, ataupun untuk input alamat sebagai untuk diantarkan nanti pesanannya, serta di bawahnya terdapat metode pembayaran yang dapat dipilih user untuk membayar pesanan. Next. Nah, di sini terdapat menu yang saya bilang customer service tadi sebagai tempat keluhan, sarana untuk memberikan saran kritik dari konsumen pengguna apps kami pada kami atau memesan pesanan khusus kepada kami, dan terdapat user profil yang terdapat nama, nomor telepon, email, alamat, serta pilihan untuk selanjutnya. Kesimpulan, berdasarkan analisis mendalam terhadap rencana bisnis Bakso Bude, kami menemukan sejumlah kekuatan yang menonjol dari bisnis kami, seperti harga yang terjangkau, kualitas yang ditawarkan kami itu tinggi, keunikan produk yang khas, serta keberagaman menu yang menarik. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat suatu kelemahan yang perlu kami perbaiki. Maka dari itu kami menemukan salah satu langkah strategis yang diusulkan
yaitu dengan pemanfaatan website atau apps sebagai alat pemasaran operasional yang terintegrasi. Dengan langkah ini diharapkan usaha kami, Bakso Bude, tidak hanya berupaya meningkatkan kesadaran merek, brand, dan memperluas jangkauan pasar, tapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya. Sebagai contoh, melalui platform website yang interaktif tadi, pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi produk melalui pesan online dan mendapatkan layanan pelanggan yang responsif. Selain itu, integrasi teknologi ini memungkinkan Bakso Bude untuk mengumpulkan data pelanggan secara efektif sehingga dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan personal. Maka dengan mengadopsi teknologi modern ini, kami harap usaha kami ini, Bakso Bude, dapat menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih memuaskan bagi pelanggan, memperkuat posisi kami di pasar berdasarkan kompetitor-kompetitor kami, serta terus tumbuh dan berkembang menjadi bisnis kuliner yang inovatif berkelanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, baiklah. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung presentasi kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dengan aktif. Ujung kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.